Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Jawendiar dari NI NPM 20082602226. Di sini, saya akan menjelaskan tentang tugas kedua saya pada blok gastrointestinal hepatobiliar dan pankreas yang berjudul Irritable Bowel Syndrome atau IBS. Pada definisinya, IBS adalah kelainan fungsional usus kronis berulang dengan nyeri atau rasa tidak nyaman pada abdomen. Abdomen itu disebut dengan perut, yang berkaitan dengan defekasi atau perubahan kebiasaan buang air besar setidaknya selama 3 bulan. Pada klasifikasi, menurut kriteria Roma 3 dan karakteristik feses, IBS dibagi menjadi 3 subkelas. Yang pertama, ada IBS dengan diare atau IBSD. IBS dengan konstipasi itu IBSC, IBS dengan campuran kebiasaan buang air besar atau pola siklik itu disebut dengan IBSM. Pada etiologinya, kontraksi otot usus. Ini adalah kontraksi pada otot dinding usus yang lebih kuat dari biasanya dapat menyebabkan penumpukan gas, kembung, dan diare. Sedangkan kontraksi yang lebih lemah dapat menyebabkan makanan menjadi sulit lewat di usus dan terjadi konstipasi. Pada sistem saraf, adanya abnormalitas saraf pada sistem pencernaan dapat menyebabkan rasa tidak nyaman pada perut sehingga timbul pembentukan gas berlebih. Lalu, ada peradangan pada usus. Beberapa pengidap IBS menunjukkan peningkatan sel radang pada usus yang berhubungan dengan kejadian diare dan nyeri pada perut. Ada juga infeksi berat. Ini sindrom iritasi usus dapat terjadi setelah infeksi berat pada bakteri atau virus dari diare yang sebelumnya terjadi. Ada perubahan flora normal di usus. Apabila terjadi ketidakseimbangan jumlah bakteri baik dalam usus, hal ini dapat menyebabkan terjadinya IBS. Gejala pada IBS ini yaitu nyeri perut, bisa mengalami kram, atau kembung yang biasanya akan mereda setelah buang air besar. Lalu ada pengeluaran gas atau kutut yang berlebih, diare atau konstipasi, bahkan keduanya. Ditemukan juga lendir dalam tinja. Sebagian besar pengidap sindrom irritable usus ini atau iritasi usus mengalami gejala yang hilang, timbul dengan tingkat keparahan beragam dari yang sangat berat hingga hilang sama sekali. Pada tata laksananya, diberikan obat antispasmodik seperti mebeverin dan hyoscine butylbromide. Dapat merelaksasikan otot polos usus sehingga mengurangi nyeri pada perut. Diberikan juga direkomendasikan adalah 100 sampai 130 mg oral 3 kali per hari sebelum makan. Untuk dosis hyoscine ini direkomendasikan adalah 10 sampai 20 mg oral 3 sampai 4 kali per hari. Tata laksananya ada juga antidepresan, ya diberikan amitriptilin yang direkomendasikan mulai dari 10 hingga 25 mg oral sekali sehari sebelum tidur. Dosis paroxetin direkomendasikan adalah 20 mg oral di pagi hari sekali sehari. Sedangkan dosis sertralin yang direkomendasikan adalah 50 mg oral sekali sehari. Untuk keluhan diare, dapat diberikan obat anti diare, eluxadolin, atau aldosteron. Untuk pencegahannya, Anda bisa menghindari makanan yang memicu gejala, mengkonsumsi makanan berserat tinggi, minum banyak cairan setidaknya 3-4 gelas sehari. Tidak merokok, berolahraga secara teratur, memastikan bahwa waktu tidur dan cukup berkualitas. Ini referensi yang saya gunakan. Demikianlah presentasi saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.